Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue ingin membahas salah satu perkataan yang dilakukan oleh Ruben Amorim dan diulangi di beberapa konferensi pers ya, bahwa ini juga terkait dengan Kobbie Mainoo, kalau tidak salah terkait juga dengan Garnacho serta Anthony yang ditanyakan oleh pers ya, kalau tidak salah. Tapi intinya bahwa Ruben Amorim menyebutkan kalau dia atau saya ingin menahan pemain-pemain ini, saya fokus kepada pemain-pemain ini. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau melihat apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dia selalu rileks dalam konferensi pers dan dia juga selalu berkata jujur. Artinya tidak ada hal yang disembunyikan. Kalau gue melihatnya seperti itu. Artinya apa? Artinya memang ada keinginan dari Ruben Amorim untuk menahan pemain-pemain Manchester United saat ini. Itu yang gue lihat. Nah, apakah ini hal yang normal? Apakah ini hal yang terpaksa? Menurut gue ada kombinasi di antara hal-hal itu. Karena dia tahu kalau situasi finansial dari Manchester United ini sulit, hampir tidak memungkinkan untuk mendatangkan pemain baru. Dan nampaknya keadaan seperti ini sudah diketahui sebelum dia hadir di Manchester United. Itu pertama. Lalu nomor 2, dia juga sedang dalam tahap beradaptasi dengan kompetisi, dengan klub, dengan para pemain. Dan dia pun juga membutuhkan untuk melakukan assessment, analisa kepada para pemainnya. Bukan hanya dalam situasi teknis saja ya, oke, cocok di posisi mana, bermain seperti apa, bisa apa saja dan lain-lain, tapi juga karakter. Ketika situasi sulit seperti apa, ketika dalam tekanan seperti apa, ketika dalam perubahan seperti apa. Terlihat memang ada beberapa pemain yang bisa merespon secara positif. Bahkan langsung diputuskan, oke, mereka menjadi pilar dari permainan ataupun dari squad, bukan cuma permainan, squad Ruben Amorim. Misalnya Amad Diallo yang kontraknya akhirnya diperpanjang ya. Lalu juga bagaimana peran dari Bruno Fernandes. Lalu juga situasi dengan Harry Maguire terlihat jelas. Tapi apakah pemain-pemain lain berarti Ruben Amorim ingin lepas? Dari apa yang dia katakan, dia tetap ingin mengkeep pemain-pemain tersebut. Nah, sekarang alasannya kenapa dia ingin mengkeep? Menurut gua, dengan musim yang masih berjalan ini, dengan juga tidak mungkin menyingkirkan begitu saja situasi Manchester United di berbagai kompetisi yang diikuti, FA, Europa League, maupun juga kompetisi Premier League ya, yang tentu saja berharap Manchester United bisa finish di posisi yang paling tinggi, yang paling mungkin. Maka melakukan ataupun merombak skuad di tengah-tengah ini, di mana Ruben Amorim sekali lagi juga masih baru masuk dan lain-lain, ini bukan hal yang ideal. Menurut gue seperti itu. Jadi sangat wajar menurut gue ya, secara ringan amatiran, dari hal-hal tadi yang gue katakan, Ruben Amorim ingin skuad ini tidak begitu banyak ada perombakan. Baik itu pemain yang lepas ataupun pemain yang datang. Pemain yang datang bisa jadi transfer dari klub lain, pinjam dari klub lain, atau promosi dari bawah. Ada beberapa pemain yang dilibatkan pemain muda, tapi itu pun juga jumlahnya terbatas. Dan pun juga dengan proses yang sangat selektif menurut gue. Intinya stabil dengan situasi yang saat ini, dengan keadaan saat ini. Itu yang ingin didapat dulu oleh Ruben Amorim dengan berbagai perubahan yang terjadi. Karena ketika ada sistem baru, ketika ada formasi baru, ketika ada karakter baru, ketika ada banyak hal yang baru terjadi, lalu skuadnya pun juga diganti dalam situasi kompetisi yang sedang berjalan ya, menurut gue resiko menjadi tambah berantakan ini juga sangat terbuka menurut gue, dibanding dia menahan dulu nih situasi-situasi ataupun anggota-anggota skuad yang saat ini ada, walaupun belum tentu
semua skuad yang dia ingin bertahan saat ini, dia butuhkan untuk periode selanjutnya, untuk musim selanjutnya. Nampaknya Ruben Amorim, kalau gue artikan dari apa yang dikatakan, dia lebih nyaman ketika perubahan skuad ini ya secara mungkin agak sedikit lebih besar dari yang diharapkan akan terjadi di Januari ini, ataupun lebih besar ya, bisa terjadi di musim panas nanti, di mana dia sudah lebih menguasai situasi klub, Premier League, pemain secara keseluruhan, asesmennya sudah komplit. Dia sudah bisa lebih mengetahui di mana posisi Manchester United saat ini di akhir musim nanti ketika dia sudah berada. Ya. Dia juga sudah bisa lebih secara total mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa. Dia sudah lebih enak dalam mengkomunikasikan kepada klub tentang kebutuhan seperti apa yang dia butuhkan, yang dia inginkan untuk musim selanjutnya, lalu perubahan itu bisa dilakukan. Nah, karena setelah perubahan itu dilakukan, jangan lupa, dia juga butuh adaptasi dengan perubahan tersebut, dengan pemain yang cabut dan pemain yang datang. Dia butuh latihan. Itu juga yang ditegaskan oleh Ruben Amorim. Dan kalau perubahan ini terjadi di akhir musim nanti, dia ada pre-season untuk mengasah situasi baru nanti. Dibandingkan dengan saat ini, bayangkan ya, dia dengan pemain-pemain yang ada saat ini saja, itu masih kesulitan untuk bisa menerapkan hal baru karena kurangnya waktu latihan. Bisa dibayangkan ketika banyak sekali pemain yang baru masuk ataupun banyak pemain yang cabut, ini akan menambah situasi tambah runyam. Sehingga sangat wajar sekali lagi ketika Ruben Amorim mengatakan, ya dia ingin pemainnya sebagian besar mungkin ya tidak kemana-mana nih sampai dengan akhir musim nanti. Baru nanti dilakukan pergerakan di musim panas. Dan dia harapkan dia juga bisa memaksimalkan situasi latihan di pre-season. Oleh karena itu menurut gua salah satu kunci untuk menghadapi musim depan, salah satu kuncinya adalah Manchester United bisa mendapatkan periode pre-season yang ideal ataupun mendekati ideal. Mungkin kalau ideal terlalu sulit, tapi mendekati ideal. Artinya konsentrasi fokus itu memang berada pada persiapan tim, bukan fokusnya itu pada komersial, marketing, bisnis dan lain-lain. Walaupun faktor itu tadi juga artinya komersial itu tidak mungkin disingkirkan sama sekali ya, tidak mungkin juga. Tapi juga ya, fokus utamanya itu bukan di sana. Itu sih menurut gue. Dan kalau dilihat saat ini ketika ditanyakan sebelum pertandingan menghadapi Brighton terkait dengan Anthony misalnya, dia ingin Anthony itu tetap di keep dan apakah ini berarti Anthony akan menjadi bagian Manchester United untuk musim depan? Menurut gue belum tentu. Dan yang menarik ya, sebelum gue akhiri video ini, situasi teknis taktikal ya itu ada di tangan Ruben Amorim. Tapi situasi finansial, artinya keputusan-keputusan yang ada kaitannya dengan situasi finansial Manchester United itu berada pada manajemen. Maksud gue seperti ini. Bisa jadi ada pemain yang Ruben Amorim rekomendasikan untuk stay, tapi karena ada tawaran yang datang dengan angka yang tinggi sehingga Manchester United tidak mungkin untuk menolak, itu bisa saja terjadi. Pun juga sebaliknya, mungkin ada pemain yang Ruben Amorim tidak inginkan, tapi tidak ada kesepakatan yang Manchester United ataupun manajemen Manchester United lihat ini make sense buat mereka, lalu pemain tersebut tidak kemana-mana. Itu juga tetap bisa saja terjadi. Dan kalau melihat ada kemungkinan tersebut ya, sekali lagi ya jalan tengahnya lebih baik daripada ada hal yang tidak pasti. Ruben Amorim sekali lagi sangat wajar saat ini posisinya dia lebih memilih untuk semaksimal mungkin, sebanyak mungkin pemain itu tetap stay di Manchester United. Ini menurut gue bukan hanya terkait dengan situasi pemain ini tampil bagus di pertandingan ini, kok dia jelek seperti kita jual saja nih. Banyak yang melihat hanya dari satu match ke match yang lain ya. Mungkin tidak
ataupun kurang besar lah ya dalam melihat situasinya saat ini di Manchester United yang ternyata ketika agak sedikit lebih besar dilihat, masalah itu besar. Ini belum lagi berbicara terkait dengan situasi PSR misalnya di mana Manchester United juga tidak leluasa untuk bisa melakukan pergerakan. Lalu juga situasi bagaimana manajemen sebelumnya menerapkan kebijakan yang kurang ketat, bahkan terlalu longgar ya, dalam misalnya memberikan gaji tinggi, lalu berinvestasi mendatangkan pemain dengan angka transfer yang tinggi, sehingga membebani keuangan klub. Keuangan sekali lagi dalam hal ini lebih ke terkait dengan aturan PSR ya. Sehingga hal tadi itu menurut gue juga sangat menarik untuk diperhatikan sebelum misalnya berpendapat, oke, pemain ini dijual aja deh, pemain itu dijual aja deh, pemain ini dibuang aja deh. Yes, mungkin secara permainan tidak maksimal, tapi secara keuangan ternyata juga, ataupun secara finansial juga, ini memiliki tantangan yang besar. Dan tugas head coach salah satunya menurut gue ya, yaitu adalah bisa memaksimalkan kapasitas permainan dari pemain yang ada. Dan itu sering pelatih-pelatih besar dinilai berdasarkan hal itu yang dia bisa lakukan di klub, terutama klub baru. Bukan hanya sekedar merombak, mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan saja ya, tapi justru bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada dengan sangat maksimal, semaksimal mungkin, sehingga mereka justru bisa bermain dengan kapasitas yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Tapi kita lihat akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.